Slide saya terlihat nggak? Ya maksudnya ininya apa namanya share screen. Sudah Pak, tapi isinya agak putus-putus. Share screen maksud saya. Terlihat nggak? Sudah terlihat Pak. Ya kita langsung saja walaupun cuma satu orang ya. Kita mulai dari tugasnya ya. Di sekitar 12 ini udah kebuka sampai 15 ya, nggak terasa ya. Sangat sangat memang sangat cepat. Ya, nah ini tugasnya. Tugas tiga ini sebenarnya hampir-hampir mirip dengan tugas satu, tugas dua. Ininya ya, apa namanya topiknya. Cuman materinya yang berbeda-beda. Itu tugasnya ya tetap aja menu makanan restoran ya, manajemen restoran. Ya, sebelumnya juga hampir sama. Cuman yang membedakan ya materinya. Kalau yang satu dua ya itu tidak ada abstraksi, inheritan, enkapsulasi, polimorfisme, exception ya, I/O dan operasi file. Kemudian yang nomor tiga di sini ya sama ya, sama yang dengan sebelumnya. Cuman yang saya lihat dari soalnya ini makanya dari kemarin kalau ada yang pakai Java Collection itu saya tidak saya kurangi nilainya ya, walaupun nilainya sedikit ya. Kalau yang tugas dua paling berkurang cuma dua, ya dua tiga ya dua kayak nggak salah ya. Nggak terlalu banyak gitu ya, berkurangnya. Cuman saya tetap tidak kasih nilai full kalau menggunakan Java Collection. Nah, yang nomor tiga ini eh, baru ada ketentuan menggunakan release. Jadi Java Collection salah satunya release. Ya, baru ada ketentuan Java ini ya, collection-nya atau release di sini. Dan sempat saya lihat sebentar. Nah, ini dia. Baru ada ketentuan release. Ini saya ngikut dari rubrik nilai ya. Kalau sekarang baru ada release, ya sekarang nggak masalah. Kalau yang sebelum-sebelumnya, usahakan nggak ada release. Walaupun saya bilang tadi, tidak terlalu banyak mengurangi nilai kalau array tersebut. Cuma dua atau tiga sih. Ya. Kemudian di sini ada materi-materi yang menurut saya ya, ini tingkatannya lebih tinggi lah daripada materi sebelumnya. Materi sebelumnya itu struktur keputusan, struktur perulangan, array, string, apalagi variabel, tipe data, dan sebagainya ya teman-teman hadiah. Itu nggak terlalu susah ya, nggak terlalu susah. Yang sekarang baru tingkatannya lebih tinggi bilang ya. Kemudian dari soal ini yang pertama yang penting ada abstraksi, itu abstrak ya, kelas abstrak saya bilang ya. Kelas abstrak itu dia eh, berada di pewarisan, jadinya dua materi ini kalau di program tuh dalam satu ini ya, satu coding itu ya saya bilang ya, dalam satu proses di dalam proyek atau coding tersebut memang tidak bisa dipisahkan ya. Kalau kelas abstrak harus ada inheritan, tapi kalau inheritan belum tentu ada kelas abstrak ya. Abstrak itu wajib berada di dalam pewarisan. Pewarisan di sini maksud saya itu inheritance ya. Wajib ada di pewarisan kalau kelas abstrak. Tapi kalau inheritan belum tentu ada kelas abstrak. Kelas abstrak pasti ada inheritan atau pewarisan. Nah ini kelas menu item ini abstrak ya. Ingat kalau kelas abstrak itu minimal ada satu metode abstrak. Beda dengan interface. Kalau interface
semuanya harus interface metodenya. Kalau kelas abstrak boleh ada metode lain selain metode abstrak, tapi wajib ada satu metode abstrak, wajib itu ya. Kalau nggak ada metode abstrak, ngapain kita buat kelas abstrak ya? Lucu aja jadinya kita buat kelas abstrak, tapi di dalamnya nggak ada metode abstrak. Jadi itu apa? Sama aja bohong ya. Dan biasanya error dia ya. Biasanya error kalau nggak salah ya, kalau nggak ada metode abstrak sama sekali. Cuman yang pasti itu, kalau dia sudah ada metode abstrak, kalian nggak deklarasikan di kelas lain, di turunannya, itu baru error dia, itu pasti error. Tapi kalau misalkan dalam satu kelas tuh, kelas abstrak nggak ada metode abstrak, lucu aja jadinya. Jadi ini ya, jadi sia-sia kita buat kelas abstrak tapi tidak ada metode abstrak. Nah, coba saya buka juga sekilas coding yang sudah saya buat. Nah, sambil nunggu adminnya ya. Nah, di sini ada tiga ya, nama, harga, dan kategori. Kemudian metode abstraknya itu tampil menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu tersebut. Jadinya anaknya kan ada tiga ya, makanan, minuman, diskon, wajib mendeklarasikan, wajib mengisi tampil menu ini, wajib ya, karena dia turunannya. Coba saya tugas dua, tugas tiga ini. Nah, ini menu item. Nah, ini di abstraknya. Ada satu metode abstrak. Ya, ada satu metode abstrak. Yang lain boleh nggak abstrak, boleh-boleh aja. Yang lain boleh. Kemudian di kelas lain ada makanan, minuman, diskon, makanan pertama ya. Ini extend ke ini, ke menu item. Di slide ada, nanti saya jelaskan pewarisan seperti apa, gimana deklarasi, dan sebagainya. Kemudian ada super di sini, nanti saya jelaskan kenapa sih ada super. Super itu apa itu ya. Ada nama, harga, ini kalau ini jenis makanannya di sini. Nah, ini maksud saya tampil menu ada di sini. Dia overriding ya. Nanti saya jelaskan overriding itu apa. Nah, ini tampil menu wajib ada. Wajib ada tampil menu. Tampil menu ini abstraknya. Kalau nggak dideklarasikan, biasanya dia error. Ya. Karena dia menu itemnya kelas abstrak. Makanan, minuman, diskon sama semua. Kemudian di sini ada array list. Array list itu Java Collection. Array list itu dari segi penggunaan, kalau menurut saya itu lebih bagus daripada array biasa karena dia fleksibel ya sebenarnya. Makanya saya bilang sebelumnya bagus sebenarnya menggunakan array list daripada array biasa, dia fleksibel. Tapi dari rubrik nilai, saya lihat sih tulisannya array biasa ya, array, makanya eh, ada pengurangan nilai. Kalau sebelumnya menggunakan array, kalau sekarang udah bisa. Kemudian berikutnya ada I/O kalau nggak salah, ada operasi file ya. Operasi file ini stream ya. Di struct itu ada penyimpanan ke file. Ya, ada I/O, operasi I/O, dan operasi file. Penyimpanan ke file. Jadinya pada saat kita menyimpan, itu langsung menyimpan ke file. Itu banyak sekali diterapkan ketika belum online ya. Sering banget diterapkan. Maksudnya belum online atau belum ke database ya, saya bilang ya, maaf. Belum ke database itu sering sekali ke file digunakan ya, penyimpanan ke file. Saya pernah lihat ada game-game yang sederhana, skor tertinggi disimpan dalam sebuah file. Jadinya ketika dia mendapatkan skor tinggi itu langsung disimpan file. Jadinya
penyimpanan tersebut digunakan ketika dia mau ada tantangan lagi. Skor tertinggi berapa gitu ya. Skor tertinggi berapa, dia bisa menyaingi skor tertinggi, langsung disimpan ke file lagi. Seperti itu. Saya pernah lihat ya, itu penyimpanan ke file, salah satu contoh. Dan lain sebagainya ya. Mencari kata apa di file tersebut, misalkan ada file Word atau TXT ya. Terus mencari kata makan, itu berapa karakter makan yang ada di file tersebut misalkan, atau ada nggak yang menyebutkan kata apa, kata tidur di sana gitu ya. Itu salah satu contoh penerapannya juga ketika kita nyimpan ke dalam sebuah file. Yang paling sering ya memang stroke ya, stroke disimpan ke file langsung dicetak, itu paling sering. Dia kayak ngeprint ke file dulu, dari file itu bisa kita print langsung ke berupa hard copy-nya, berupa hard copy-nya. Dari soft copy ke hard copy. Simpan ke PDF juga bisa. Ya, bisa ini ya. Asal ada library-nya ya. Library-nya itu simpan ke PDF bagus. Karena saya pernah buat, tapi bukan pakai Java ya, pakai C# itu simpan ke PDF, tampilannya bagus banget. Ini ya. Untuk program-program kayak misalkan membuat atau mencetak surat keterangan pindah, surat keterangan pindah KTP dan sebagainya, itu saya pernah buat program, tapi pakai C# ya, yang hampir mirip dengan Java lah. Ini ya, konsepnya. Untuk program kependudukan seperti itu contohnya, itu cetak ke PDF. Banyak sekali penerapan kalau kita belajari operasi kepala tersebut, sangat-sangat asik ya. Kalau udah masuk GUI ini sebenarnya udah udah asik ya. Kalau masuk ke GUI ya, operasi file anggapnya ditaruh di dalam GUI, itu asik sekali ini ya. Tantangannya banyak banget. Kemudian berikutnya nah ini, untuk menjaga struktur yang rapi dan dokumentasi yang baik dalam kode ini ya, itu penting sekali. Kalau PBO kan memang uh, lebih ke strukturnya biar rapi ya, biar rapi, orang lain gampang maintenance. Kalau misalkan tidak rapi, ya kurang aja kalau kita belajar PBO. Harus benar-benar struktur rapi, ada coding-codingnya, metodenya mana. Kalau metode sembarangan, asal-asal buat metode, yang penting ada metode ya, nggak bagus juga ya. Enkapsulasi, kalau enkapsulasi nanti dah saya jelaskan lebih jauh. Yang jelas, enkapsulasi itu pembatasan akses itu ya. Variabel tidak boleh diakses oleh kelas lain. Yang boleh diakses adalah metode dan konstruktor. Nah, ini sekilas ya tugasnya, ini materi-materinya. Semoga nggak ada kendala ya Pak dalam pembuatan tugas. Terakhir itu hari Senin ya, silakan dikumpulkan secepatnya bila perlu hari ini. Kalau batas terakhir besok juga nggak masalah, asal jangan lewat ya. Lewat itu kalau nggak salah udah nggak bisa upload lagi kalian. Kasihan juga ya. Seberapapun kalian selesai ya kumpul-kumpul aja gitu modelnya ya. Asal jangan error ya. Asal jangan error. Banyak tutorial di internet. Kalau bingung kalian, banyak caranya untuk mengetahui errornya di mana. Banyak sekali di internet. Ini aja, copy paste aja ke Google ya ketemu lah jawabannya. Cuman jangan mencari jawaban 100% di ChatGPT atau apa ya. Yang penting kalian memahami. Makanya ada video ya, biar kalian bisa menjelaskan coding yang Anda buat. Ya. Kalau misalkan codingnya dijelaskan ala kadarnya, juga poin untuk penjelasannya kurang ya, karena ada poin untuk pemaparan jawaban yang dibuat. Yang saya bilang tadi, misalkan ini untuk atribut menu item, ini abstrak, ditunjukin codingnya. Ini kelas abstraknya, misalkan menu item itu abstrak. Kelas abstrak menu item yang uh, untuk menjawab yang ini. Kemudian buat tiga kelas turunan, saya buat tiga kelas turunan. Nah, dijelaskan seperti itu. Saya lihat dari awal tugas satu, tugas dua tuh menjelaskannya tuh dibaca codingnya, dan bahkan dia baca tulisan menu item ini digunakan untuk ini, jangan seperti itu juga ya. Tujuannya menjelaskan ya, siapa tahu kalian ngambil codingnya dari internet. Sebenarnya nggak masalah sebenarnya ngambil internet. Yang penting bisa paham apa yang dibuat, kemudian bisa bertanggung jawab dengan apa yang dibuat. Nah, itu ya, makanya ada video untuk menjelaskan. Karena susah sekali. Kalau nggak ada video untuk menjelaskan, bisa jadi ngambil tugas punya temennya gitu ya.
Tapi memang secara kesimpulan ya tugas-tugas yang kalian buat sudah semua bagus ya. Cuman dari segi penjelasannya dia kurang saya lihat ya. Karena dijelaskan itu bukan menjelaskan dari coding itu yang mana soalnya, yang mana codingnya, kemudian coding ini untuk apa, bukan itu jelasnya, tapi jelasnya dibaca itu publik abstrak kelas menu item teman sudah syllable. Kemudian privat, oh ini privat ada 3, tapi membaca dia ini 3 ada nama. Kemudian dilanjutin lagi panjang banget terus ke bawah, baru dijelasin, oh ini untuk diskon. Turun lagi, nggak gitu juga, di blok aja enggak. Bahkan saya pernah lihat untuk diskon, padahal yang dimunculin nama dia itu bukan diskon. Misalkan dimunculin sama dia sampai sini aja, di sini terdapat get nama gitu. Padahal nggak ada di ini, makanya saya wanti-wanti atau saya suruh nih, saya udah broadcast ya untuk mengumpulkan codingnya juga, jangan cuma videonya doang itu ya. Ini berkali-kali udah saya bilang. Saya jadi bingung jadinya, mana get sama mana untuk diskon ya, nggak ada di dia pada saat nunjukin nggak ada mana diskon codingnya. Tapi tiba-tiba tuh turun-turun cepat banget, jalanin sama dia udah cepat-cepat banget kayaknya ya, dikasih waktu 15 menit cuma 5 menit, cuma 6 menit itu maksud saya itu. Sebenarnya sih tujuan daripada menjelaskan itu biar tahu, oh ini paham. Tujuan untuk mengumpulkan coding itu ya biar saya lihat benar nggak codingnya gitu ya, error nggak codingnya. Saya pernah lihat dia error ya di ininya, di videonya codingnya error ya. Makanya ini benar error apa enggak atau gimana, sorry. Makanya saya wanti-wanti jelasin terstruktur, codingnya dikumpulkan ya. Saya lanjutkan lagi ya. Nah ini untuk tugasnya ini yang hadir di sini Mas Huda ya. Ada pertanyaan? Sementara belum, Pak. Tidak terdengar suaranya ya. Apa di ini saya yang salah? Ya nggak salah. Tidak terdengar. Sudah. Dah kita lanjut aja ya. Lanjut materi satu-satu ya, sesuai dengan tugasnya. Karena yang ini udah, saya lanjut ke yang ya, bingung. Pertemuan ke 10 9 9 9 kan udah buat sebelumnya ya, 2 minggu lalu. Nah, ini mulai dari 10 aja ya. 10 itu inheritance. Kalau ada yang bingung tentang abstrak dan interface atau materi-materi sebelumnya bisa kirim. Ini kalau diskusi ini kan udah mati ya. Udah sampai 16 Desember. 16 November saya lihat. Kirim ke ini aja. Kirim ke pesan aja ke saya. Kalau ada yang bingung, ada yang belum paham, saya akan jelaskan secara lebih rinci ya ininya ya. Silakan ditanya bingungnya di mana. Kemudian lanjut ke inheritan. Inheritan itu pewarisan ya. Kalau saya sering nyebutnya pewarisan. Kalau di buku-buku kadang nyebutnya inheritan atau sebenarnya materi-materinya inheritan ya ini ya, cuma ditranslate jadi pewarisan ke bahasa Indonesia. Nah, pewarisan ini secara teori kalau saya bilang ya, pewarisan itu menurunkan sifat dari induk ke anaknya kan gitu ya. Yang diwariskan apa? Yang diwariskan adalah variabel, yang diwariskan itu adalah eh, metode, yang diwariskan adalah konstruktor. Nah, sebenarnya seperti itu. Konstruktor bisa diwarisi dengan super. Nah, itu pewarisan. Cuman cuman kadang terbentur ya, kadang terbentur dengan teori enkapsulasi. Ya, kadang terbentur dengan teori enkapsulasi, kadang terbentur. Makanya di enkapsulasi variabel diprivatkan. Cuman kalau pewarisan biasanya kadang-kadang protected dipakai ya untuk modifier atau akses. Sebentur hal tersebut. Jadinya yang diwarisi kalau variabel diprivatkan, kalau udah privat ya, pewarisan pun nggak akan bisa diwariskan kalau privat. Dia walaupun dia pewarisan, walaupun dia induknya ya, walaupun dia induk anaknya nggak akan bisa diwariskan kalau modifiernya atau aksesnya privat. Kalau dia protected ya bisa diwariskan, tapi nggak bisa diwariskan ke di luar daripada anaknya. Kita buka materinya.
Ini saya pakai materi dari UT-nya ya. Nah, inheritan, pewarisan, konsep pemrograman di mana kelas. Kemudian saya punya apa namanya penjelasan sendiri ya atau pengertian sendiri ya kalau bisa saya bilang. Kan tadi udah bilang ya, pewarisan adalah penurunan sifat dari induk ke anaknya. Kemudian apa yang dimiliki oleh induknya pasti dimiliki oleh anaknya. Sebaliknya enggak, apa yang dimiliki oleh anaknya belum tentu dimiliki oleh induknya. Itu konsepnya ya. Bisa saya bilang seperti itu. Kalau dari teori, pewarisan adalah penurunan sifat dari induk ke anaknya. Teori ya. Ini saya tambahkan lagi mungkin pemahaman dari saya ya. Apa yang dimiliki induknya belum tentu dimiliki oleh anaknya. Apa yang dimiliki induknya, maaf, apa yang dimiliki oleh induknya pasti dimiliki oleh anaknya. Apa yang dimiliki oleh anaknya belum tentu dimiliki oleh induknya. Itu ilustrasi dari saya atau penambahan sedikit dari saya. Karena memang ketika kita mengisi variabel di induknya atau metode induknya, anaknya bisa panggil. Tapi kalau misalkan anaknya ada tambahan metode, ada tambahan variabel, induknya nggak memiliki daripada variabel atau metode tersebut. Nah, makanya ini saya ngambil kesimpulan seperti itu. Apa yang dimiliki oleh induknya pasti dimiliki oleh anaknya. Tapi sebaliknya, apa yang dimiliki oleh anaknya belum tentu dimiliki oleh induknya. Juga merupakan keuntungan dari penggunaan interface. Inheritance. Nah, ini jadi ingat interface ya. Ini ya, interface itu kan teman dari sebelumnya ya. Subkelas misalkan state behavior, programmer di apa nah, ini akan dibaca. Kemudian untuk pewarisan atau inheritance itu pasti ada keyword extend. Ya. Pasti ada keyword extend. Nah, ketika kalian melihat implement, kalau implement itu bukan pewarisan ya. Implement itu adalah pemanggilan dari interface yang tadi ya, kelas interface. Kelas interface itu mirip seperti induk sebenarnya ya. Dia sebenarnya mirip seperti induk. Ada buku yang saya baca, PBO itu tidak bisa, atau Java ya, bukan Java tidak bisa multiple inheritance. Java tidak bisa multiple inheritance. Tapi dia butuh. Nanti ada contohnya ya kalau nggak salah di sini ya. Rusa itu binatang. Kan itu ya. Nah, binatang itu adalah induknya. Nah, induk ke rusa bisa pewarisan. Nah, sedangkan rusa itu kan vegetarian. Akan ngambil dari kelas vegetarian. Sedangkan vegetarian itu nggak bisa dijadikan induk daripada rusa. Soalnya kalau induknya, salah satu ciri-ciri induk itu adalah memiliki sifat yang umum. Misalkan binatang. Binatang itu bernapas. Binatang itu berlari. Kan itu ya. Apalagi ini ciri-ciri umum. Nah, itu dua lah dulu ya. Binatang itu berlari, binatang itu bernapas. Rusa berlari nggak? Iya, dia bisa berlari. Kecuali kakinya luka ya, beda lagi itu kasusnya. Yang normal maksud saya. Nah, yang kedua itu rusa bernapas. Iya, binatang bernapas, rusa bernapas. Iya, kalau nggak bernapas ini mati ya. Nah, itu ciri-ciri umum. Tapi kita kalau jadikan si vegetarian ini induk, nggak bisa. Sifat umum vegetarian itu apa? Nggak bisa dimiliki oleh rusa. Tapi rusa butuh kelas vegetarian. Karena dia vegetarian juga. Ah, itu makanya vegetarian itu dijadikan kelas yang namanya kelas interface. Bukan induk. Ya, bukan induk. Makanya nanti ada contoh vegetarian itu adalah kelas uh, interface gitu ya. Kemudian super dipakai untuk uh, memanggil konstruktor ataupun ini ya, ini kegunaan untuk memanggil konstruktor dari superclass atau menjadi variabel mengacu pada superclass. Dia bisa manggil super itu bisa dipakai memanggil variabel, super bisa dipakai untuk memanggil metode, super bisa dipakai untuk memanggil konstruktor. Biasanya super itu untuk memanggil konstruktor itu. Kemudian ada metode overriding, overloading. Nanti di polimorfisme ini akan dijelaskan lebih jauh tentang overriding, overloading. Overriding itu override ya. Kalau tadi sempat saya tunjukkan ada override di makanan. Bisa di anaknya ya. Bisa di anaknya ini dia ada override. Override langsung muncul kalau di NetBeans ya. Kurang tahu kalau di uh, ini Visual Studio Code ya. Saya lupa juga apakah otomatis. Kalau di sini otomatis muncul. Apalagi metode-metodenya itu berada di kelas induk, kemudian kita mengerjakan di
program-program yang kelas induknya ini bukan kita yang buat, tapi si Java yang buat. Ya, kadang ada yang si Java buat, kayak serializable ya, ini bukan kita yang buat. Nah, ini implement ya, bukan kita yang buat ini. Biasanya apalagi pewarisan ya. Kalau kalian belajar gawai itu, gawai menggunakan ini ya, natif ya. Gawai menggunakan natif itu Android Studio, kalian akan melihat dia ini langsung muncul, ini extend atau implement ya langsung muncul. Kemudian otomatis akan membuat metode-metode yang define. Ya, define ini tadi saya bilang overriding ya. Overriding itu secara teori yang saya bilang ya, overriding adalah metode lebih dari satu, yang membedakan adalah isinya. Kalau overriding, metode lebih dari satu, yang membedakan adalah jumlah parameter atau tipe data di dalam parameter. Nanti saya tunjukin di materi polimorfisme, karena dia materinya polimorfisme. Ini saling nyambung ya. Overriding itu abstrak ya sebenarnya, kelas abstrak. Kelas abstrak atau overriding berada di pewarisan, gitu ya. Makanya saling nyambung semua. Cuman kalau overloading itu dalam satu kelas ya. Overloading itu dalam satu kelas. Nanti di polimorfisme akan saya jelaskan. Ini dalam tarikan metode overloading berbeda dengan metode overloading. Perbedaan overloading dan overloading berikut. Overloading digunakan untuk memberikan implementasi spesifik pada metode yang sudah tersedia kelas per kelas. Overloading membantu meningkatkan kebacaan program. Overriding dilakukan dalam dua kelas dengan hubungan warisan. Overriding terjadi dalam satu kelas yang saya bilang tadi ya. Overriding harus memiliki nama dan kelas yang sama. Overloading harus memiliki nama yang sama dan kelas yang berbeda. Secara kesimpulan tadi sudah saya bilang, overriding itu berada di pewarisan. Itu yang pertama. Overriding itu metode dengan nama yang sama yang membedakan isinya. Overloading itu dia di dalam kelas, bukan pewarisan. Ya, mana dalam satu kelas. Kemudian overloading itu metode dengan nama yang sama yang membedakan adalah jumlah parameter atau tipe data dalam parameter. Semoga nggak bingung ya dari penjelasan-penjelasan ini ya. Memang kalau coding itu, kalau kita dengar teorinya, apa ini teorinya nih? Kok bingung ya, apalagi pewarisan ya. Pewarisan adalah mewarisi sifat dari induk ke anaknya, hubungannya apa aja sama program ya. Saya dulu belajar sama gitu ya. Hubungannya apa ya sama program ya? Kalau dia mewarisi, terus polimorfisme dari baca buku, satu sifat memiliki banyak fungsi itu. Apa itu ya satu sifat banyak fungsi ya? Kadang itu ya. Enkapsulasi lagi. Enkapsulasi adalah pembungkusan. Bungkus apa yang dibungkus ya? Padahal sebenarnya sederhana banget. Enkapsulasi itu variabel diperlibatkan, selesai. Kenapa diperlibatkan? Dia nggak boleh diakses di kelas lain untuk keamanan. Balik kemudian polimorfisme, satu sifat banyak fungsi. Maksud satu sifat banyak fungsi itu apa ya? Jadinya kita buat satu metode aja bisa dipakai orang lain dengan fungsi yang berbeda, tapi tetapnya lingkupnya sama. Misalkan tadi tampilkan menu. Tampilkan menu untuk kelas A, misalkan menu makanan. Tampilkan menu untuk kelas B, misalkan menu minuman. Kan berbeda. Tapi sama-sama namanya tampilkan menu. Nah, itu maksudnya ya. Satu sifat memiliki banyak fungsi. Nah, ini jenis inheritan, multi level inheritan ya. Multi level itu maksudnya induk menjadi anak, anak itu bisa jadi induk gitu ya. Subkelas, jadi subkelas lagi. Jadi dia jadi induk. Induknya punya anak. Anaknya punya anak lagi. Jadinya anaknya ini jadi induk dia. Karena dia punya anak gitu ya. Dia bisa jadi induk lagi kalau dia punya anak. Contohnya, kelas manusia. Nurunkan sifat ke pegawai. Ke pegawai lah. Nah, berarti manusia itu kelas induk. Pegawai itu kelas anak. Pegawai itu jadi induk sekarang. Kalau dia menurunkan sifat lagi. Pegawai ada pegawai tetap, pegawai tidak tetap. Jadinya dia, pegawai itu jadi induk untuk pegawai tidak tetap dan tetap. Nah, pegawai tetap itu jadi induk lagi. Misalkan pegawai tetap di bawah 5 tahun. Pegawai tetap di atas 5 tahun. Nah, dia jadi induk lagi pegawai tetap sekarang. Bisa jadi anaknya jadi induk lagi. Nah, itu boleh. Banyak level itu boleh. Model coordinator namanya. Boleh-boleh aja. Sah-sah aja. Asal jangan terlalu banyak ya, bingung juga jadinya untuk menurunkan. Jangan dipaksa gitu ya. Kalau tidak bisa diturunkan, jangan dipaksa. Karena pegawai tidak tetap di bawah 5 tahun kita turunkan lagi ya. Di bawah 5 tahun yang baik hati. Kemudian yang jahat itu ya nggak bisa itu ya.
Terlalu banyak itu jadinya susah, pusing kita jadinya ya. Sesuatu yang tidak bisa diturunkan dan diturunkan. Sama kayak membuat kelas ya. Sesuatu yang tidak bisa dipecah jadi banyak kelas, jadi pecah. Buat kelas Hello World, dipecah jadi 3 kelas. Untuk apa gitu ya? Baru 1 kelas itu cukup ya. Walaupun dari segi teori ya, kalau kita buat program berbasis PBO sama Java, minimal 3 kelas. Kan itu dibilangnya, minimal 3 kelas. Tapi kalau untuk program Hello World itu jangan juga 1 kelas itu. Maksud 3 kelas itu minimal ketika program kasus itu kompleks. Maksudnya ya, nggak semua bisa kita ambil itu ya, kita ambil dari teori, kita terus masukin ke praktek. Nggak semua bisa. 3 kelas tuh ada kelas boundary, control, entity kan ya, itu biasanya. Makanya di sequence diagram yang kalian pelajari sebelumnya itu ada boundary, control, entity ya. Ada boundary, ada control, entity. Boundary itu tampilan, control itu proses, entity itu adalah ininya apa namanya, variabel yang kita ambil ataupun tabel atau database yang kita ambil. Itu jangan jangan plak, apa ya bilangnya ini plak ketiplak bahasa resmi enggak ya? Jangan plak ketiplak itu dari teori ambil, kita sesuaikan juga. Lanjut lagi, nah, ini bisa kalian baca-baca ya. Nah ini kelas pegawai, kemudian di bawahnya ada manajer, ekstan pegawai. Berarti nama dan gaji ini kelas manajer udah punya. Dia udah punya kelas manajer. Nama dan gaji, nggak usah diisi lagi, nggak usah deklarasikan lagi. Tapi departemen ini dia belum punya. Ini nggak punya. Berarti si manajer ini dia punya, maaf, ini ada privat ya, ada privat nggak turun, maaf, nggak turun dia. Nah ini baru turun. Privat itu nggak turun. Nah berarti yang sini dia punya nama, gaji, dan departemen. Tapi si kelas pegawai dia nggak punya variabel departemen. Makanya saya bilang apa yang dimiliki oleh pegawai pasti dimiliki oleh manajer. Apa yang dimiliki manajer belum tentu dimiliki oleh pegawai. Jadinya si manajernya punya departemen, pegawai nggak ada. Kemudian nih modifier nih. Kalau dia privat itu nggak diturunkan. Tadi saya bilang ya, ada privat, public, protected. Kalau privat enggak. Berarti si manajer ini hanya punya gaji dan departemen. Ini pengecualian kalau ada modifier ya. Kalau normal aja, nggak diisi tulisan public privat, semua yang ada di pegawai dimiliki oleh manajer. Tapi kalau ada privat, beda lagi. Makanya tadi saya bilang, pewarisan terbentur dia jadinya dengan enkapsulasi. Karena enkapsulasi itu variabel yang diprivatkan. Nanti kalau nggak salah ada habis ini enkapsulasi. Harus diprivatkan kalau dia mengikuti teori enkapsulasi. Nah ini dia modifier ya, modifier. Ada privat, public, protected. Protected untuk pewarisan, memang khusus untuk dia. Kalau privat itu ya nggak boleh diakses. Metode jarang saya lihat ada privat ya. Karena memang dari segi teori, metode itu boleh diakses di semua kelas. Variabel belum nggak boleh. Ini modifier, ini kelas diagram, ini saya langsung saja ya. Modifier, pewarisannya. Secara kesimpulan bisa saya bilang, pewarisan itu penurunan sifat dari induk ke anaknya. Ya, pewarisan sifat dari induk ke anaknya. Kemudian kapan digunakan pewarisan? Ketika kita mau membuat aplikasi, membuat program yang benar-benar variabel ya, metode itu diakses oleh banyak kelas lain. Ya, misalkan kita membuat program gaji. Di dalam sebuah perusahaan pasti banyak jenis karyawan. Nah, itu baru dibuat pewarisan. Pasti banyak jenis karyawan. Maksudnya bukan orangnya ya, tapi jenis karyawannya. Ada karyawan tetap, tidak tetap, outsourcing. Nah, itu. Kalau di kampus juga sama, ada dosen, kemudian ada staf admin, kemudian ada misalkan staf CS, staf CS, misalkan ada lagi staf yang ngurusin PRT, dan sebagainya ya, misalkan ya. Nah, itu semua kan memiliki sifat-sifat yang sama. Mereka semua memiliki nama, mereka semua memiliki alamat, mereka semua memiliki gaji. Ya, nah itu cocok pewarisan, sangat-sangat cocok. Ya, karena kalau kita ulang-ulang lagi,
kita buat kelas karyawan, ulang lagi nama alamat. Kita buat kelas gaji itu ya, kelas dosen misalkan, kelas staff, admin, atau tendik dan ini ya, misalkan ya. Beda lagi, kita buat lagi, akan jadinya 2 kali lipat. Ininya, ribet jadinya. Nah, kelas-kelas itu cocok pewarisan. Kalau yang kasus tersebut cocok pewarisannya. Kemudian pewarisan ini akan merambat akan nyambung dengan teori-teori yang lain. Contohnya adalah overreading tadi saya bilang, polimorfisme. Ya, contohnya adalah kelas abstrak, itu nyambungnya ke sana. Abstrak itu pewarisan juga. Ya. Kelas abstrak interface itu ada di materi sebelumnya. Kalau misalkan kalian masih bingung, saya sempat jelaskan di web yang sebelumnya. Silakan di tonton rekaman web sebelumnya, ada di ini ya, e-learning ya, sudah saya upload web sebelumnya. Nah, ini untuk pewarisan yang di sini hadir. Mas sudah ada pertanyaan? Tadi nggak terdengar suaranya ya. Nggak bingung ya? Karena memang udah saya bilang ini materinya gabungan. Ada tadi udah buka mic. Ini nggak terdengar ya, apa ya penyebabnya ya? Belum ada, Pak. Ya, semoga nggak bingung ya. Karena memang udah saya bilang tadi, kalau kalian baca buku, coba aja baca buku ya ibu ya. Buku pasti apa ya penjelasannya tuh, kalau kita terapkan ke coding jadi bingung gitu ya. Memang jadi bingung. Kemudian selanjutnya enkapsulasi ya, tadi saya bilangnya. Coba saya baca dari materinya ya. Ini kalau nggak ditunjukkan contoh codingnya itu benar-benar bingung, serius. Nah, enkapsulasi adalah penyembunyian data dengan membungkus seluruh member dari kelas tersebut sehingga nilainya tidak dapat diubah menjadi apa yang tidak diinginkan atau menyelipkan sebuah proses bisnis dalamnya. Bingung kan ya? Dari baca teorinya bingung memang. Pengertian lainnya adalah sebuah proses dalam menyatukan data yang Anda kelola menjadi sebuah kelompok tertentu di mana pembentukannya menjadi secara abstrak. Kan bingung kan? Kalau kita nggak terapkan ke prakteknya itu bingung memang. Tapi sebenarnya nggak terlalu susah sebenarnya. Dari teorinya mau panjang banget ya, kita bikin bingung. Tapi sebenarnya prakteknya nggak susah. Enkapsulasi merupakan sebuah proses pengelompokan properti metode serta memberikan akses kepada properti metode yang menyebabkan properti hanya dapat diakses melalui metode asesor dan tidak dapat berubah tanpa melalui prosedur yang seharusnya pada metode mutator. Bingung kan ya. Nah, asesor mutator di sini adalah setter getter. Asesor itu get, mutator itu set ya. Nah, kalau dari segi teorinya ada asesor mutator. Ada juga buku nyebutinnya itu setter getter ya, sama aja sih. Asesor itu get, akses ya, mutator itu set. Mengidentifikasi encapsulation. Di dalam OP, encapsulation berbentuk kelas yang terdiri dari properti, metode yang punya akses tentu terhadap environment atau yang biasa disebut dengan akses modifier encapsulation. Nah, ini modifier ya. Tadi kan dah ya. Modifier itu privat, public, protected. Privat bisa akses di kelas itu saja. Public untuk semua, protected untuk warisan. Biasa dilambangkan dengan menggunakan asesor mutator atau disebut dengan setter getter saya bilang tadi ya. Get itu asesor, set itu mutator, itu kalau salah ya. Saya biasanya nyebutkan setter getter ya, bukan asesor mutator. Tapi kadang ada buku yang nyebutin asesor mutator. Itu jangan sampai bingung ya. Bentar, saya yang salah. Asesor tuh get ya, berarti ya. Asesor dan mutator. Asesor the get, menurut saya. Asesor to get, mutator to set. Benar. Oke, lanjut. Ya, nggak salah. Karena saya biasanya nyebutinnya bukan asesor mutator, tapi setter getter ya. Setter tuh ciri-ciri setter adalah set di depannya. Ciri-ciri getter adalah get di depannya. Kan gampang ya. Kalau asesor kan nggak ada ciri-cirinya, ada get di depannya, harus dihafal tuh. Mutator ciri-cirinya ada set di depannya.
Nah, ini dia. Mengidentifikasi metode asesor, setter, dan getter. Saya bilang ya. Getter itu asesor, setter, moderator. Saya sering bilang getter, setter ya. Kelas getter, setter. Metode setter dan getter adalah dua metode yang tugasnya untuk mengambil dan mengisi data. Setter itu untuk mengisi data, getter itu untuk mengambil nilai, mengambil data ya. Nah, ini dia. Listening. Kalau nggak salah di NetBeans itu dia otomatis ya. Dia otomatis setter getter ya. Coba-coba saya cek. Dia otomatis kita buat setter getter. Ini coba saya ngabar di sini ya. Coba kelas, coba, coba. Mereka dia otomatis ya. Privat, integer, atau string ya. Oh, mungkin. Kok saya isi metode ya, maaf. Ah, bukan ya, dia otomatis ya. Nama, ring, alamat, salah satu. Apa? Dia tergetter otomatis deh. Refaktor, kan, insert code ya. Nah, ini dia. Dia setter getter otomatis. Getter setter kedua-duanya alamat dan nama. Klik, langsung dia buat kan. Langsung dia buat. Kalau NetBeans bisa. Kalau Visual Studio Code saya kurang tahu juga ya. Karena saya lebih sering pakai NetBeans untuk ngoding daripada menggunakan Visual Studio Code. Dia langsung buat setter getter. Nama, alamat, dia langsung buat get ini nama, set ini tinggal convert saja. Langsung dia otomatis get, set get ya, setter getter nih maksudnya. Set get, set get. Langsung dia buat dari NetBeans ya, setter getter. Kita nggak usah puyeng-puyeng buat setter getter. Ya kalau dia cuma dua ya, misalkan ya banyak banget kita buat setter getter kan pusing ya. Misalkan ada, ada banyak ya, anggapnya ada empat ya, string apalagi string nick misalkan ya, kemudian apalagi string npm misalnya. Nah ini kan empat ada puyeng juga kita buat setter getter tuh. Makanya insert code langsung setter getter keempat empat ini tunggu buat panjang kan. Kalau kita buat langsung ya capek juga ya. Nah, ini dia buat sendiri. Better. Kalau di admin, saya kurang tahu kalau di Visual Studio Code dia yang buat build. Coba-coba tes dulu ya. Karena saya lebih sering pakai NetBeans. Ada dia ya. Harusnya sih dia ada. Harusnya. New text. Ya, ya. Ini saya kurang tahu ya ada enggaknya kalau di Visual Code. Ini namanya coba. Oke. Kemudian kita coba code ada lagi. Saya refaktor. Ini kita nggak ada. Original code. Enggak ada. Enggak ada. Mungkin dia ada ya, cuman saya aja yang
belum tahu mungkin caranya. Tidak seperti NetBeans. Kalau NetBeans kan tidak ada ini ya, insert code di sini tidak ada insert code karena saya lebih terbiasa menggunakan NetBeans ya. Code faktor bukan construction. Mungkin bisa cari di kalau sudah ikut. Kalau NetBeans ada. Balik lagi ke materi. Lanjut materi. Ini set targeter ya. Ada dua. Set username, set password, get username, get password. Kalau di sini juga kan saya hapus lagi. Bandingin sekarang. Set username, set username. This password, this username ya. This username, set password. Nah, tadi password, this password, password. Oke, nanti ya. Nah, ini udah sangat sesuai ya. Nggak menyesuaikan lagi yang lain. Oke, ini targeter ya, otomatis kalau NetBeans. Nah, kemudian baru dipanggil nih. Yang dipanggil itu adalah metode. Tadi sudah saya bilang, enkapsulasi adalah membuat variabel di kelas utama, ya di kelas utama kelas yang pertama ini ya, dia modifiernya privat. Variabel tidak boleh diakses di file lain. Dia tidak boleh diakses, dimodifikasi nggak boleh ya di file lain. Yang boleh adalah metode dan konstruktor. Nah, sedangkan kelas lain butuh modifikasi variabelnya dia. Tapi variabelnya dia disembunyiin. Variabelnya dia disembunyiin, diprivatkan, nggak boleh diakses. Tapi gimana caranya biar kamu bisa modifikasi dan aksesnya? Nah, itu tantangannya. Dibuatlah sebuah metode setter getter. Tidak hanya setter getter, bisa dengan konstruktor. Konstruktor dan getter ini ya. Bisa dengan konstruktor. Setter diganti dengan konstruktor, bisa. Tapi banyak teori, banyak contoh setter getter ya. Tapi konstruktor bisa untuk menggantikan setternya, untuk mengisi nilai, bisa bukan. Nah, ini dia setter getter tadi bilang. Nah, ini dia. Terus ngaksesnya metode, bukan ngakses variabel. Itu nggak. Enkapsulasi ini nggak terlalu panjang ya sebenarnya dari segi teori. Dia paling gampang dan semua. Yang penting variabel salah satunya paling gampang di antara semua teori daripada Java. Diprivatkan, udah selesai. Kemudian cara manggilnya ya setter getter, dia nyambung dengan setter getter. Ya. Atau bisa juga dengan konstruktor. Ya. Kalau coding ini pasti ada setter getternya pasti. Nah ini di get set. Kenapa nih nama get setnya nggak ada digantikan dengan konstruktor? Kan udah di sini. Ya kan udah di sini dia ada. Di sini tinggal get aja. Ya. Nah set harga ini ntar ditampil menu yang disesuaikan ya. Nama, harga, kategori udah ada di sini, jadinya di sini dengan get aja. Makanya saya bilang
bisa konstruktor menggantikan setternya, bisa dengan konstruktor. Jadinya di sini tinggal get aja, tinggal panggil aja. Nah, ada yang baru datang ya. Nih, Mas Bapak ya. Yuk, Bapak Firdaus ya, atau Mas Firdaus. Semoga ini ya, semoga bisa ngikutin ya. Ini udah hampir 1 jam. Dan terima kasih ya udah masuk ya. Tadi udah saya jelaskan tentang tugasnya sekilas ya. Kemudian ini untuk Mas Firdaus. Tadi sudah saya jelaskan sekilas untuk tugasnya, materi-materi apa aja yang masuk di sana. Kemudian tadi udah inheritan atau pewarisan. Kemudian ini yang kedua ini adalah enkapsulasi. Enkapsulasi ini sebenarnya teori yang paling gampang untuk dipraktikkan ya, saya bilang ya, enkapsulasi. Tinggal diperipatkan variabel, kemudian diganti dengan getter. Karena variabel tidak boleh diakses di kelas lain. Nggak boleh. Yang boleh diakses adalah metode dan konstruktor. Caranya gimana? Variabel nggak bisa diakses, tapi butuh gunakanlah getter. Atau dari buku lain, atau baca buku, kok nggak getter, Pak? Kok asesor mutator? Cuman istilah aja beda. Cuman istilahnya aja beda. Kalau setter itu mutator, kalau getter itu asesor. Istilah beda ya. Kemudian untuk materi berikutnya itu polimorfisme yang coba saya lihat dulu. Ini kan sudah tadi 11 ya, 12 sekarang. Nah, benar saya polimorfisme. Tadi udah kita bahas tentang tugasnya, materi-materi yang masuk, kemudian pewarisan atau inheritan, istilah lain ya, inheritan. Kemudian berikutnya itu adalah enkapsulasi. Nah, polimorfisme ini berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu pewarisan. Ya, dia berhubungan dengan materi sebelumnya yang namanya pewarisan. Karena salah satu dari polimorfisme itu harus atau wajib ada pewarisan. Ini berhubungan juga dengan kelas abstrak. Saling nyambung dia. Polimorfisme dengan pewarisan dengan kelas abstrak itu saling nyambung. Saling nyambung semua. Karena kelas abstrak wajib ada di dalam pewarisan. Ya. Beda dengan implement. Tadi sudah saya jelaskan, implement itu kelas interface ya. Materi sebelumnya, di web sebelumnya, kalau bingung tentang interface dan abstrak, bisa nonton video saya sebelumnya di web sebelumnya ya, web 2 ya saya bilang, pada web 3 kalau dari sini, karena web 1 itu dari prodi. Sebelumnya ya, pertemuan ke berapa, 8 ya, web sebelumnya ya, lupa. Web sebelumnya di 10 ya. Nah, betul, 10. Silakan dibaca ya, ditonton ya rekamannya. Kalau bingung tentang abstrak dan interface. Yang jelas, saya bilang tadi, abstrak itu ada pewarisan, interface itu bukan pewarisan. Kenapa ada interface? Karena kita butuh induk yang di luar daripada induknya sebenarnya. Karena Java melarang yang namanya multiple inheritance. Beda dengan C++ ya. Kalau C++ itu walaupun dia PBO, dia boleh multiple inheritance. Dia boleh induknya lebih dari satu. Ibaratkan kita punya induk lebih dari satu gitu ya. Kita punya orang tua lebih dari satu. Orang tua kandung ya. Nggak mungkin lah. Nah, kalau Java melarang yang namanya multiple inheritance. Multiple inheritance itu induk lebih dari satu. Tapi kita butuh induk lebih dari satu. Yang tadi sesuai dengan contoh, misalkan ada kelas binatang itu kelas induk, anaknya itu rusa. Nah, turunan sifat dari binatang gitu ya. Tapi kalau rusa itu vegetarian, dia butuh kelas lain yang namanya turunan dari kelas vegetarian. Makanya vegetarian itu kelas implement. Nah, contohnya seperti itu ya. Dia butuh kelas lain yang bukan induknya untuk jadi induk. Gitu. Makanya adanya kelas interface. Kurang lebih seperti itu. Kalau bingung, silakan ditanya. Kita lanjutkan ke polimorfisme.
Polimorfisme kemampuan dari sebuah objek untuk memperbolehkan mengambil beberapa bentuk yang berbeda. Secara harfiah berarti banyak sementara. Berarti bentuk secara harfiah berarti banyak sementara, berarti bentuk. Polimorfisme adalah suatu kejadian ketika objek dapat mengungkap banyak hal melalui suatu cara yang sama. Suatu objek dapat memiliki berbagai bentuk sebagai objek dari kelas sendiri atau objek dari superkelas. Ini cuman punya saya yang bisa pisah gitu. Dalam PBO, konsep ini kan digunakan suatu interface yang sama untuk memerintahkan objek agar melakukan aksi atau tindakan yang mungkin secara prinsip sama namun berbeda dengan proses. Nah, saya bilang tadi ya, kalau kita baca teori tanpa praktek, puyang gitu ya. Bingung jadinya. Kalau saya bilang polimorfisme ini satu sifat memiliki banyak fungsi. Jadinya ketika kita buat satu metode, dia bisa banyak fungsi. Ada yang memberikan contoh seperti ini ya. Ikan itu bernapas. Nah, saya naikkan lagi. Binatang itu bernapas. Iya. Ya. Binatang itu bernapas. Iya. Nah, binatang itu kan induk. Turun sifat sekarang ke anaknya, yaitu anggapnya kambing atau kuda yang darat ya, yang di darat, dengan ikan. Kuda dengan ikan. Kuda bernapas dengan apa? Dengan paru-paru. Ya kan? Ikan bernapas dengan apa? Insan. Insang ya. Sama-sama bernapas, tapi memiliki cara yang berbeda. Kan itu ya. Kalau kita turunkan bernapas ke eh, apa tadi kuda, dia kan paru-paru dibilangnya. Benar ya paru-paru ya. Kemudian kalau kita turunkan ke ikan, dia akan bernapas dengan insang. Jadinya berbeda, tapi sama-sama metode yang namanya bernapas. Nah, itu polimorfisme. Satu sifat memiliki banyak fungsi. Kalau ada yang bilang seperti ini, ada yang ngasih contoh ilustrasinya dengan bergerak ya. Ada yang jenis contoh bergerak. Singa atau macan bergerak dengan kaki empat kakinya. Kan empat kakinya ya. Itu lari dia dengan empat kaki atau jalan. Bergerak dia. Bukan menggelinding ya. Kalau menggelinding itu mungkin. Dengan empat kakinya. Burung bergerak dengan apa? Ya masih dia punya kaki ya. Maksud saya bergerak dengan sayapnya. Terbang dia. Berbeda kan? Tapi sama-sama bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, itu contoh lainnya. Nah, itu ya. Itu polimorfisme. Ya, itu polimorfisme secara logika. Kalau di program, berarti kita hanya ngisi bergerak saja di Indo. Sedangkan anaknya itu menyesuaikan sekarang. Apa sih anaknya nih dengan bergerak? Apakah dia itu dengan paru-paru, dengan empat kaki, dengan dua kaki, atau dengan sayap? Kan berbeda. Nah, itu polimorfisme. Satu sifat memiliki banyak fungsi. Satu metode memiliki banyak fungsi. Ya, metode bergerak, itu ya. Yang satunya dengan empat kaki, yang satunya dengan sayap. Metode bernapas, yang satunya dengan paru-paru, yang satunya dengan insang. Nah, itu polimorfisme secara teori dan kalau kita terapkan. Kalau bingung tanya aja ya, di sini yang hadir Mas Huda dan Mas Firdaus, kalau bingung tanya aja. Kemudian, nah ini dia contoh, sekarang baru contohnya ya. Wah, saya sempat baca nih binatang vegetarian. Ini ada implement ya. Tekstan binatang implement vegetarian. Nah, kenapa ini vegetarian dimasukkan sini? Karena dia butuh. Rusa itu vegetarian? Iya. Rusa itu binatang? Iya. Rusa adalah rusa? Iya. Rusa adalah objek? Iya juga. Nah, ini rusa adalah rusa? Iya pasti iya. Nah, rusa adalah binatang, makanya sifat-sifat binatang ada di rusa. Bernapas, bergerak, dan sebagainya. Sifat-sifat, enggak semua sifat ya. Rusa itu vegetarian? Iya. Tapi binatang itu belum tentu vegetarian. Kan ya, nggak bisa dijadikan satu seperti ini. Nggak bisa. Induknya itu binatang, terus sifatnya vegetarian. Nggak bisa. Dia butuh sifat-sifat vegetarian, ya makanya implement. Jadinya implementnya kelas interface. Ingat ya, interface pemanggilannya dengan implement. ORSR pemanggilannya dengan extern. Nah, ini contohnya. Kalau bingung, ingat tanyakan. Karena memang saya bilang di awal tadi,
materi kalau udah masuk abstrak, interface, pewarisan, polimorfisme, enkapsulasi, itu udah tingkatannya lebih tinggi daripada materi sebelumnya. Lebih susah itu ya pemahamannya. Kalau bingung tanya aja. Biar nggak tambah bingung karena kalau kalian belajar pemrograman lain, dasarnya PBO gitu. Makanya kalau bingung di PBO, susah untuk melangkah ke coding lain. Walaupun coding lain juga bisa tanpa PBO ya, pakai struktur ya. Bisa-bisa aja, tapi kan PBO itu memiliki manfaat yang lebih banyak daripada kita menggunakan program bukan PBO atau non PBO. Kemudian lanjut lagi, polimorfisme dalam suatu pemrograman Java. Kemampuan objek, langsung saja. Keuntungan, Anda dapat menggunakan kelas-kelas yang Anda buat, nah ini ya sebagai superclass, dan membuat kelas-kelas baru ya berdasarkan superclass tersebut dengan karakter yang lebih khusus dari behavior umum yang memiliki superclass. Kata dia. Induknya itu memiliki metode, kemudian metode itu kita bisa pakai untuk kelas-kelas anaknya. Behavior umum ya, ini ingat ya behavior umum ya. Misalkan binatang tadi behavior umumnya adalah bernapas, bergerak, dan sebagainya. Tadi sudah saya bilang. Nah, menghindari duplikat objek. Nah, ini bisa kita baca-baca lagi. Kemudian, static polymorphism atau trivial merupakan function overloading. Ya, function overloading menggunakan kembali nama fungsi yang sama tapi dengan argumen yang berbeda. Syarat overload adalah nama return type, argumen, dan parameter harus sama. Jika diharuskan menggunakan yang return, maka parameter argumennya sesuai. Dengan menggunakan kemampuan overload apa, Anda dapat memiliki lebih dari satu metode dengan nama yang sama dalam satu kelas. Satu kelas ya. Satu kelas saya bilang. Metode yang diperlukan dan mengoverload sebenarnya adalah metode-metode yang benar-benar berbeda. Mereka hanya memiliki kesamaan yang namanya saja. Contoh dapat diperlukan. Ini overloading ya. Tadi di metode yang tadi di materi berapa ya? Pewarisan ya 11 ya. Di pewarisan nah, ini ada reading overloading ya. Ini ada reading overloading juga di pewarisan. Nah, sebagai saya contoh sebagai ini ya pemanfaatan penerapannya di coding ya. Ini saya contohkan overloading dan overloading itu kayak apa. Yang pertama adalah overloading. Overloading secara teori yang bisa saya sebutkan, nama metode yang sama, yang membedakan adalah jumlah parameter atau tipe data di dalam parameter. Contohnya adalah ini. Nama yang sama, ini overloading ya. Nama yang sama yang membedakan adalah nama metode ya. Metode lebih dari satu dengan nama yang sama yang membedakan adalah jumlah parameter atau tipe data di dalam parameter. Ah, ini dia contoh daripada overloading. Nama yang sama, iya, tambah, tambah, tambah. Sama namanya. Yang membedakan apa? Jumlah parameter. Kan jumlah parameter ya. Atau, nah, ini jumlahnya sama, Pak. Ini sama kan jumlahnya ini. Atau tipe data di dalam parameter tersebut. Satu aja berbeda, udah nggak masalah. Satu aja berbeda. Ini dengan ini ya, nggak masalah. Satu aja berbeda, nggak masalah. Tapi kalau dua-duanya berbeda, dua-duanya sama, nah itu masalah. Error. Kan error. Ready, ada sama. Dan dia. Makanya saya bilang, eh, metode dengan nama yang sama, lebih dari satu ya, yang membedakan adalah jumlah parameter atau tipe data di dalam parameter. Satu aja berbeda. Itu nggak error. Kalau dua-duanya sama nggak error lagi ya. Satu aja nggak salah. Atau tipe data di dalam parameter. Ya, itu overloading.
Dan yang mau overloading harus merubah argumen list atau running yang perlu merubah. Nah, jangan baca ini ya. Nah, itu contohnya. Ini overloading. Metode dengan nama yang sama, yang membedakan adalah jumlah parameter atau tipe data dalam parameter tersebut. Nah, itu eh, di garis bawahi ya. Jumlah parameter atau tipe data. Hmm. Kemudian yang satunya ada yang namanya overreading. Nah, overreadingnya paling sering. Ciri-ciri overreading ada override di ininya ya, kalau misalkan di coding lain. Kalau misalkan coding kayak mobile, pemrograman gawai ya, atau mobile ya, atau pemrograman perangkat bergerak ya, itu akan sering banget ada tulisan override kalau kalian menggunakan native untuk studio. Sering banget override tulisnya. Kalau misalkan dia NetBeans otomatis tulisan override ya. Kalau kalian ngadi coding di internet itu akan ada tulisan override ya. Nah, ini kayak ini override. Override ini tampil menu ya, di kelas menu item tampil menu juga sama-sama memiliki nama yang sama kayak overloading tadi, namanya sama. Nah, bedanya kalau dia overreading, tadi overloading balik lagi ya, saya jelasin lagi ya. Overloading nama yang sama, yang membedakan adalah jumlah parameter atau tipe data di dalam parameter. Dah, deh ya, fix tuh ya. Overreading dengan nama yang sama, yang membedakan adalah isinya. Kalau overloading yang membedakan adalah jumlah parameter atau tipe data dalam parameter. Kalau overreading yang membedakan adalah isinya. Coba kita lihat contohnya. Ini contoh overreading ya, overloading. Ini overreading. Ini overreading, misalkan kelas induknya kelas manusia. Ya, dia memiliki sifat makan, tidur, bergerak. Ya. Kemudian diturunkan ke profesor, misalkan ya, kan juga sama-sama manusia, dan manusia. Nah, baru di override makan, tidur, bergerak. Metode dengan nama yang sama dengan yang ada di manusia, sama makan, sama kan? Membedakan apa? Isinya. Di sini isinya itu manusia makan. Kalau kelas siswa misalkan makan juga. Membedakan apa? Isinya. Isinya nih siswa makan. Ya. Overloading yang membedakan adalah jumlah parameter atau tipe data parameter fix. Overreading yang membedakan adalah isinya. Sama-sama memiliki nama yang sama, fix ya. Itu di garis bawahi. Bedanya overloading dan overreading. Overloading dia satu kelas. Dari contohnya. Di satu kelas. Overreading di pewarisan. Indo, ini anaknya. Paham kan ya? Biasanya di coding-coding yang kalau kalian cari di internet atau NetBeans ya, ini bukan NetBeans otomatis biasanya dia. Override otomatis dia muncul. Karena dia override. Kemudian override ini juga bisa langsung ya, misalkan ya. Ini coba saya ini kan. Coba ya. Ini makan ini nggak ada. Coba tes. Ini kalau ini ya. Makan dia. Habis makan. Kalau NetBeans dia langsung klik. Oh, langsung dia. Cuma isi dalamnya aja. Apa isinya. Override dia. NetBeans langsung dia. Dia mencari override-nya dia apa aja. Kalau sudah diisi semua, dia kayaknya udah kosong deh. Override method. Kosong kan? Nggak ada tadi kan? Kalau kita hapus satu aja, misalkan tidur kita hapus ya. Tidur kita hapus, dia akan mendetek. Oh, tidur belum ada loh. Gitu. Nah, ini gampang ya. Kalau beneran saya pakai NetBeans karena mungkin karena terbiasa ya. Bebas. Ini bebas. Karena mungkin saya terbiasa ya dengan ini semua. Terbiasa dengan NetBeans. Soal sudut code mungkin bisa ya, karena saya belum terbiasa menggunakan hal tersebut. Tapi saya pernah pakai berapa kali karena saya terbiasa di NetBeans. Ini kalau NetBeans bisa override method. Nah, dia kan langsung kosong nih. Isi, trade, nah, langsung dia. Mungkin aja di Visual Studio Code bisa ya, tapi saya belum pernah kayak tapi silakan disesuaikan aja. Dia langsung otomatis.
Kalau ada pertanyaan ingat langsung ditanya. Ini overreading ya, jadi overreading, overloading. Overloading sama yang sama, bedakan tipe data dan eh, jumlah parameter dan tipe data dan parameter. Overreading metode yang sama, namanya sama, yang bedakan adalah isinya. Oke. Nah, modifier yang nyambung dengan modifier juga. Modifier ada akses ya. Nah, ini contohnya. Saya udah buat di ini sesuai dengan ini ya. Codingnya sesuai dengan yang itu. Ini kan berbeda ya. Yang berbeda kan, ini kalau kita lihat dari tes, nah ini dia. Manusia ini kan pakai pakai perulangan. Ini pakai for each juga bisa sebenarnya. Nah, ini titik makan, titik tidur, titik bergerak, print ya. Jadinya dia muncul hasilnya itu. Nah, ini dia. Siswa makan, siswa bergerak. Siswa makan, tidur, nggak sesuai dengan ini ya. Memang sama, makan, tidur, bergerak, jadi gampang bisa dibaca. Nah, metode dengan namanya sama, yang membedakan adalah isinya. Isinya yang membedakan. Yang siswa, siswa makan. Yang karyawan, karyawan makan. Yang manusia, manusia makan. Yang profesor, ini di edit tadi ya, harusnya lebih makan ya. Pasti ada kalimat yang ini yang salah di programmer. Nah, ini super ya. Ini super. Oke, udah ganti. Ini dia. Programmer makan udah buka, besar makan itu buka, gitu. Jadinya sama makan, sama tidur, sama bergerak, sama ini semua ini. Yang membedakan adalah isinya. Isinya berbeda-beda. Dari soal makan, soal tidur, soal bergerak, dari cara makan, cara tidur, bergerak, dan sebagainya sampai proses makan, prosedur, proses bergerak. Sama, namanya makan, tidur, bergerak, tapi isinya yang berbeda. Paham? Semoga nggak bingung ya. Kita lanjutkan lagi ke, nah, IO, exception. Exception itu adalah error yang disebabkan oleh IO, misalnya IO exception ya. Input-output ada hal error. Error tersebut bukan error coding. Error tersebut bukan error dari kita, bukan. Memang error dari si Java-nya sendiri. Gitu ya, memang error dari dianya sendiri. Cara menanggulanginya ya dengan exception. Kalau dulu saya baca, saya belajar, ada dua cara ya. Yang pertama dengan try catch, yang kedua dengan throws. Di C# itu saya nggak pernah lihat ya, throws bisa nggak di C# ya, tapi saya sering lihat kalau C# itu contoh-contohnya dia menggunakan try catch. Ya, try catch. Jadinya errornya diketahui. Saya sering banget menggunakan try catch ini ketika simpan ke database. Ketika kita isi database itu primary key, disimpan, dia akan exception error ya. Data sudah ada. Ya, dengan data dengan kode ini sudah ada karena primary key ya. Kalau kalian sudah belajar namanya database, di sini ada materi database, pasti kalian sudah belajar database ya. Primary key. Nah, pada saat dia error, dia akan mengasih tahu karena primary key tidak boleh kode yang sama. Kan gitu ya. Nah, saya pakai try catch tujuannya biar nggak close. Kalau kita nggak pakai try catch, dia akan close. Apa namanya istilahnya ya, kalau close dia akan apa ya istilahnya, ada istilahnya dia close gitu, pokoknya close programnya itu. Kalau close dia itu udah sangat salah sekali. Jangan sampai foreclose ya, foreclose kalau dibilangnya. Jangan sampai aplikasi kita tuh foreclose. Kita taruh di kasir, kasir lagi sibuk, ada pelanggan banyak banget yang mau bayar, udah bawa barang, tiba-tiba foreclose. Kan lucu jadinya ya.
kalau kita dalam posisi di kasir terus stres lah jadinya, apalagi banyak kan gitu ya, lucu jadinya kalau program kita foreclose. Nah kalau misalkan foreclose di sendiri itu ya mungkin ya masalah, tapi tetap aja salah ya, foreclose itu tetap aja sesuatu yang tidak boleh, sangat tidak boleh. Aplikasi kita tuh foreclose pada saat kita menjalankan, sangat tidak boleh, walaupun dia error. Nah errornya kan exception, bukan kita penyebabnya. Contoh yang lain, dibagi nol, salah ngetik, bukan kan memang dari ininya salah, bukan salah salah dari codingnya, bukan. Nah, cara menanggulanginya biar nggak close dia, biar nggak foreclose, gunakanlah exception. Nah itu ya, cara biar nggak foreclose dengan error exception ya, error exception ya, beda dengan memang coding kita salah gitu ya. Tapi kalau coding kita salah ya error di awal ya. Kalau dia close itu karena exception itu salah, itu ya salah dari segi exceptionnya. Nah, penanggulangannya dengan mengisi try catch atau throws. Itu ya. Itu throw di sini ya, kan ada throw juga kalau dari teori di slide ini. Nah, ini IO exception gitu ya. Nah, ini dia try catch atau dengan throws. Nah, di sini ada throw ya. Kalau finale itu kan sambungan try catch ya. Throw bisa juga, throw itu mengganti tulisannya. Atau kita atur sendiri. Kalau throw ini kita atur sendiri. Misalkan kita mau eh, kalau ditekan angka 5 dia akan error. Nah, kita ngatur sendiri biar error tuh, biar angka 5 ditekan dia jadi error, jadi masalah. Errornya bukan foreclose ya, error ada pesan. Angka 5 tidak boleh, misalkan ya. Angka 13 tuh nggak boleh diklik. Angka ini nggak boleh, misalkan. Itu terus ya. Ternyata melempar pengecualian yang terjadi, di mana terus digunakan dalam body dari kode. Nah, melempar ya. Pengecualian yang terjadi. Ini nggak boleh diketik angka 5 ini. Kalau angka 5 itu berbahaya, misalkan. Ini contohnya. Nggak boleh di, ini angka 20 misalkan ya. Itu nggak boleh. Kalau Pinelli ini apapun yang terjadi dia muncul gitu ya. Digunakan untuk eksekusi bagian kode yang penting dari program. Bagian ini akan tetap dijalankan baik terjadi pengecualian atau exception maupun tidak. Tetap muncul dia, apapun yang terjadi dia tetap muncul itu modelnya. Nah, tracket ini yang intinya. Nah, contohnya ini sudah sempat ketikkan ya. Semoga ada ini exception. Nah, ini tracket ya. Try yes. Kita jalankan, run. Akan muncul pesan seperti ini. Ini sebenarnya bisa diganti ya. Kalau kita ganti, saya biasanya kadang saya nggak pernah saya ganti, soalnya biar tahu errornya apa. Salah ya, seperti ini bisa juga. Nah, akan muncul tulisan salahnya. Saya bisa aja. Cuman kita kan bingung, salahnya karena apa gitu ya. Makanya biarin aja errornya walaupun tulisannya ini ya. Tapi dia nggak close, nggak for close. Ya, dia nggak for close. Ini saya zero. Kalau kita nggak isi tracket, dia akan close. Ya, ibaratkan error dia for close ya. Gitu ya. Nggak di print dia ya. Jadi nggak di print sebentar. Coba. Kalau di print ya error ini. Nah, ini kan error kan. Valid error. Panjang banget errornya ini. Kalau kita programnya program utuh, program kayak program kayak GUI ya, dia akan plus, for plus. Karena banyak error. Ini dia akan for plus. Yakin saya. Bingung jadinya. Kalau program kasir, plus dia tiba-tiba. Kan bingung jadinya. Aduh, ini plus, ini error dia. Nggak boleh. Program tuh nggak boleh plus sama sekali. For plus nggak boleh. Nah, makanya dibuatkan tracket. Dia nggak for plus kalau tracket itu. Langsung tetap menjalankan action berikutnya. Ya, walaupun action berikutnya itu ada lagi, dia akan menjalankan action berikutnya. Contohnya kayak isi Pinedi nomor 2.
Ya, Pinelli ya. Ya, ini dia. Nah, Pinelli contohnya. Apapun yang terjadi, dia akan menjalankan yang ini, yang berikutnya. Nah, ini kan tidak menjalankan berikutnya ya. Ada kesalahan yang muncul berikutnya, dia nggak akan foreclose. Nggak akan foreclose, itu modelnya. Nggak akan keluar dari program. Nah, itu tracket ya, salah satu fungsinya ya. Sangat-sangat berguna sekali. Contohnya yang tadi saya bilang, eh, koneksi ke, bukan koneksi ke apa namanya? Primary key. Nah, primary key. Kalau kita menginputkan kode yang sama, dia akan foreclose. Karena dia primary key. Ya, primary key itu nggak boleh kode yang sama kita inputkan. Akan foreclose. Caranya biar nggak foreclose, ya try catch. Kita isi. Kode ini udah ada di database. Silakan menggunakan kode yang lain. Dia nggak akan foreclose. Nggak akan foreclose. Nah, itu salah satu contoh yang paling sering saya pakai. Ya, pakai try catch. Ini sangat-sangat berguna sekali. Ya, memang di awal dia muncul dulu. Exception. Oh, kalau dia exception, kita isi try catch aja. Selesai urusnya. Simple, selesai urusannya try catch. Ya. Dan kalau ini terus, ini biasanya sekarang terus dipakai ya. Nah, Java EO, ini Bapak Radar. Dulu saya input dari user menggunakan Bapak Radar ya. Dulu Bapak Radar, bukan scanner. Ini coba searching ya. Input dari user Java menggunakan Bapak Radar. Ah, dulu Bapak Radar, bukan scanner dulu. Nih, ada scanner, ada Bapak Radar. Dulu Bapak Radar. Nah, dulu Bapak Radar. Input yang telah terbakar. Input user itu menggunakan Bapak Radar. Sebelum ada scanner ya, lupa saya. Dulu scanner belum ada di versi apa ya, 1.5 kalau nggak salah ya. JDK 1.5 itu nggak ada scanner. Scanner itu baru di atas 1.5 kalau nggak salah. Di bawah 1.5 atau 1.5 itu scanner nggak ada. Input dari user menggunakan buffer reader. Nah, kayak gini. Hanya input stream. Oh, ini dia. Sistem in. Buffer reader BR. Ini ESR. Ah, ini input dari user nih. Coba ya. Coba ikut. Dulu menggunakan buffer reader untuk input dari user. Nah, otomatis ya, otomatis ya ada try catch, ya misalkan ya. Nah, ini ada terus ya, ada try catch ya, ini isi terus ya. Sama aja. Oke, finish. Ini dulu import dari user, panjang, panjang codingnya. Karena kan scanner ya, sama ada command guru. Ini dia, low, ya. Nah, input dari user, dulu pakai buffer reader panjang. Input stream. Ini kalau saya dulu langsung di sini oh, radar dikurung input stream radar terus step in gitu ya. Panjang banget di sini. Nah, ini menggunakan red line. Ya, kalau dulu buffer radar, input radar. Jadi di sini ada nah, input data, ada scanner, buffer radar, ada di option pin. Di option pin ini
GUI ya. Di absen pin ini GUI. Ada scanner. Dulu scanner nggak ada. Kalau nggak salah ya, setik 5 itu nggak ada scanner. Ke bawah ya, itu 5 ke atas. Gimana sih cara input dari user? Yang mau nggak mau menggunakan operator agak panjang. Scanner diperpendek codingnya. Dia sebenarnya ini ya kalau dari segi teori. Ini stream karakter stream dia ya. Karakter. Ini berhubungan dengan file jadi dia. Header, operator ya. Kan di file ke teks dengan teks dibaca lanjutkan ke yang 14. Kalau ada pertanyaan ingat yang ada di Zoom ini silakan ditanya. Nah, masuk ke GUI. Ini saya sekilas saja ya GUI ya sama database ya, bisa kalian coba-coba lagi. MySQL yang jelas kalau ke database harus sudah paham ya, harus sudah pelajari ya, minimal insert update delete koneksi ke database itu. Membuat tabel itu juga ya kalau MySQL, kalau ini ya DBMS ya, membuat tabel, membuat database itu harus dipahami. Insert update delete harus dipahami. Dengan GUI. Nah, GUI ini agak sedikit berbeda dengan command prompt. Misalnya kita ketik yang hitam putih ya, yang jalan berupa bentuknya seperti command prompt ya sebetulnya modelnya. Itu agak sedikit beda. Ya, agak sedikit beda. Kalau di GUI kita tambahkan di sini new JFrame form. Kalau yang biasa di kelas, JFrame form di dalamnya bisa kelas, tapi tetap aja harus ada JFrame form ya. Ya, JFrame formnya duluan, baru kelas-kelas yang lain mengikuti, bukan kebalik. Nah, ini kalau kita baca dari teorinya, nah di sini akan terlihat ada swing dan AWT. Nah, Java AWT itu yang lama. Ya, Java AWT itu yang lama. Yang baru itu adalah Java Swing. Ini dia. Toolkit dalam bahasa pemrograman Java, sekolah AWT memiliki kekurangan tidak punya komponen tabel sebagai komponen yang bisa digunakan untuk membangun sebuah aplikasi terlengkap. Namun aplikasi menggunakan AWT akan tampak seperti aplikasi natif. Ya. AWT dan Swing. Java Swing. Ada dua. Ya. Yang paling sering dipakai itu adalah Java Swing. Kalau kita lihat di sini, news, print form. GUI. Ya. Nah, bentuknya seperti ini. Dia benar-benar tampilan. Nah, di sini ada swing dan AWT. AWT itu yang lama. Ini dia AWT. AWT dikit banget. Gini ya. Swing banyak banget. Swing banyak kan? Swing banyak dia. AWT itu cuma dicuil aja di sini. Nah, tinggal geser-geser aja dia. Misalkan kita mau label, misalkan kita mau text box, text field ya, kalau di sini ya. Misalkan kita mau button, tinggal geser-geser aja. Dan kalau kita jalanin, ini saya untuk buat. Kemudian untuk codingnya, misalkan saya jalanin, ini kan ada ini, misalkan di sini 20 proses langsung itu. Yang diinputkan 20 koma. Yang diinputkan koma. Nah, ini dia. Cara mengetik coding kalau di GUI adalah tinggal klik 2 kali aja. Misalkan proses, pasti buttonnya. Klik 2 kali, selesai. Tinggal ketikkan coding ini. Tadi ada di option pin ya. Di apa namanya? Tadi ada video dia, option pin untuk input data. Bisa input data dia, tapi ini kan munculkan data dulu. Kayak message box ya. Message box. Nah, ini dia.
Nah, ketik get field sesuai dengan teksnya get. Ini main getter setter ya. Ngisinya setter ngisi langsung aja. Ngambilnya get text. Kita ambil data get. Ya. Konversi di sini sangat penting sekali belajar. Nah, itu GUI silakan dibaca-baca lagi. Kemudian terakhir ada kemudian tinggal dibaca-baca lagi ya. Kemudian terakhir ada ke database. Kalau ke database itu kalian harus uh, pahami juga database ya, konsep database, insert, update, delete, dan sebagainya. Kalau untuk koneksi ya bisa kalian cari di internet banyak sekali contoh-contohnya. Ini database, di sini kebetulan menggunakan BDBC, ini MySQL ya, BDBC tinggal di buku udah ada juga keterangan-keterangannya. Internet juga banyak ya. Ada pertanyaan dulu? Yang jelas, kalau kita belajar Java, belajar PBO, kita harus tahu konsep-konsepnya dulu. Teori-teorinya dulu, baru kita praktekkan. Karena memang, jujur aja, memang luas ya. Kalau kita bicara PBO, memang luas sekali teorinya. Cuman prakteknya, kalau kalian udah paham, ya nggak akan susah. Kalau belum paham, akan bingung. Kemudian, untuk belajar PBO, jangan baca aja. Harus dipraktekkan. Kalau kita baca aja, jadi bingung. Ya, tadi saya bilang jadi bingung. Prakteknya enkapsulasi apa ya? Kok kapsul pembungkusan ya? Padahal sebenarnya variabel yang dilibatkan, variabel nggak boleh diakses. Polimorfisme apa nih? Kok satu sifat banyak fungsi ya? Padahal sebenarnya itu yang tadi saya bilang ada overloading. Kalau overloading itu tipe metode yang sama, nama yang sama, yang bedakan adalah jumlah parameter atau tipe data dan parameter. Kalau overreading metode yang sama namanya, yang bedakan adalah isinya. Dia nyambung dengan warisan. Warisan penurunan sifat. Kok sifat diturunkan? Padahal sebenarnya yang diturunkan adalah variabel dan metode dan konstruktor. Kemudian kelas abstrak. Kelas abstrak itu kelas yang kita nggak isi badannya, itu modelnya di abstrak. Kenapa nggak diisi? Karena bingung. Abstrak dia. Contohnya luas. Luas bangun datar. Luas kan bingung. Luas apa maksudnya? Luas segitiga kayak? Luas persegi panjang kayak? Luas lingkaran kayak? Jadi ini dibuat abstrak aja dulu. Setelah abstrak, baru dideklarasikan di bawahnya. Oh, ternyata ini luas segitiga, ya setengah kali alas segitiga rumusnya. Luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Luas persegi, sisi kali sisi. Luas lingkaran. Ya. Cari misalkan PR kuadrat ya. Nah, misalkan seperti itu contohnya. Ya, abstrak itu ya sesuai dengan apa kelas anaknya. Ya, segitiga tadi bilang beda lagi. Persegi empat beda lagi. Lingkaran beda lagi, persegi beda lagi. Nah, makanya dibuat abstrak. Kalau interface, ya sebelumnya interface itu karena anaknya butuh induk lain, ya, tapi dia bisa diturunkan. Nah, buatlah interface. Warisan tapi tidak. Ya, setelah kesimpulan seperti itu. Ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup? Cukup, Pak. Cukup ya? Oh, baru terdengar. Cukup. Kalau cukup, saya tutup ya. Semoga bermanfaat dari web ini. Semoga lancar ya sampai selesai, sampai wisuda lah sebenarnya. Semoga lancar. Saya tutup dengan ucapan selamat siang semuanya. Baik, Pak.